Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama bertatap muka untuk melaksanakan suatu kegiatan yang insya Allah penuh barokah. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan suatu kajian tentang keislaman, yaitu konsep manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita semua pasti menginginkan menjadi orang baik, menjadi orang yang bermanfaat, baik bagi diri kita sendiri, pada orang tua, kepada keluarga, kepada tetangga, kepada saudara, dan kepada semua yang ada di sekitar kita. Namun, hingga saat ini, apakah kita termasuk golongan orang-orang yang baik di sisi Allah? Atau jangan-jangan kita ini baik hanya di depan orang lain? Atau orang lain itu baik ketika di depan kita? Atau mungkin kita baik hanya menurut manusia, bukan ataupun belum baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para pemirsa budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya konsep manusia yang merupakan makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya ada syaratnya. Tidak semua manusia itu bisa menjadi orang yang terbaik. Walaupun pada hakikatnya manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia, tetapi kemuliaan itu ada syarat, ada ketentuan yang berlaku. Tatkala ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat itu tidak dimiliki oleh kita, tidak dimiliki oleh manusia, maka dia bukanlah termasuk manusia terbaik. Lantas apakah itu? Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Yang artinya kurang lebih, engkau adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan, yang diutus untuk mengajak, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini dapat kita ambil hikmah, dapat kita ambil pengetahuan bahwasanya ketika kita ingin menjadi umat yang terbaik sesuai dengan keinginan kita, keinginan orang tua, keinginan orang-orang yang kita cintai, dan keinginan orang-orang yang mencintai kita. Tentunya paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan. Apa saja itu? Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf. Jika ingin menjadi orang yang baik, menjadi umat yang terbaik, maka janganlah sampai lupa untuk senantiasa mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebaikan, amar ma'ruf, karena suatu kebaikan apabila dilakukan maka akan mengambil, menarik, memancing kebaikan-kebaikan yang lain. Dan manakala kita mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan, mengajak saudara kita untuk melakukan kebaikan, mengajak adik kita, mengajak tetangga kita, mengajak saudara kita untuk melakukan kebaikan, pada hakikatnya kebaikan itu nanti juga akan kembali kepada kita. Apa yang kita ajak mereka melakukan, maka kebaikan itu juga akan kembali kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Hanya saja, apakah semudah itu dalam kita mengajak kepada kebaikan? Hanya saja,
Apakah saat kita mengajak kepada kebaikan, kita juga melakukannya? Jangan sampai ada istilah dalam bahasa Jawa, jarkoni. Isoh ujar, ora isoh ngelakoni. Jangan sampai kita termasuk golongan itu. Kita mengajak, kita menghimbau untuk bersedekah, tetapi ternyata di dompet kita, kita simpan uang begitu banyaknya. Di rekening kita, kita simpan begitu banyaknya tanpa pernah kita sedekahkan. Itu sungguh suatu keniscayaan yang sangat-sangat tidak sukai oleh Allah dan juga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita mengajak kepada kebaikan, maka harus kita contohkan dulu kebaikan itu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh dosa yang besar di sisi Allah ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengajak kepada kebaikan, tentunya perlu adanya trik-trik tertentu agar orang yang kita ajak itu bisa melakukan kebaikan sesuai apa yang kita inginkan, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Karena sesungguhnya kebaikan itu dari dalam hati, dan hati yang bersihlah yang bisa menerima suatu kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan itu identik dengan hidayah, dan Allah lah yang hanya bisa memberikan hidayah kepada seseorang. Mungkin setiap hari kita mendengarkan suatu kebaikan dan kita sudah sadar betul itu baik, namun kadang hati kita, perasaan kita tidak ingin melakukannya. Karena apa? Hidayah Allah belum sampai pada hati kita. Oleh karena itu, dalam mengajak suatu kebaikan, marilah kita berdakwah dengan kelembutan. Marilah kita berdakwah dengan contoh-contoh yang baik, dengan lisan yang baik, dengan perbuatan yang baik, sehingga orang tadi bisa melaksanakan dengan ketulusan jiwa, bukan karena takut kepada kita, bukan karena terpaksa, tetapi murni dari hatinya mengakui akan suatu kebaikan yang ia bisa dilaksanakan dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa budiman, selanjutnya ketika kita ingin menjadi umat yang terbaik, maka hal yang kedua yang kita lakukan adalah watanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Ini suatu pasangan yang tidak terpisahkan, baikan Romeo dan Juliet, antara amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika amar ma'ruf saja tanpa ada nahi mungkar, maka tidak sempurna. Begitu juga sebaliknya, kalau kita hanya amar ma'ruf nahi mungkar atau nahi mungkar saja tanpa ada amar ma'ruf, itu pun juga tidak sempurna. Maka untuk kesempurnaannya, selain amar ma'ruf, perlu adanya nahi mungkar. Lalu bagaimanakah nahi mungkar itu? Nahi mungkar pada hakikatnya adalah mencegah. Jangan sampai ada kemungkaran yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Mencegah jangan sampai orang lain termasuk diri kita sendiri melakukan suatu kemungkaran. Karena sesungguhnya kemungkaran adalah suatu hal yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Cuman dalam mencegah kemungkaran itu mungkin akan lebih berat ketika kita melaksanakannya dibanding saat mengajak kebaikan. Contoh yang sederhana, mungkin kita sebagai anak, taruhlah bukan keinginan kita sebenarnya, punya ayah, punya ibu yang enggan untuk melaksanakan sholat. Ketika kita ajak untuk sholat, Bapak sudah adzan, mari kita sholat bersama-sama. Seandainya toh Bapak kita itu tidak mau melaksanakan sholat, ia tidak akan marah. Dalam hatinya dia tetap akan bangga, merasa senang. Oh, anakku ternyata dia menginginkan aku untuk berbuat baik. Itu ketika amar ma'ruf. Tetapi ketika nahi mungkar, mencegah orang lain untuk berbuat kemungkaran, seringkali itu berimbas tidak baik pada diri kita. Sering juga terjadi di kalangan keluarga. Ketika mungkin punya orang tua yang suka berjudi, kemudian sang anak memberi nasihat kepada orang tuanya, Bapak janganlah engkau berjudi, janganlah engkau mabuk-mabukan, itu merupakan perbuatan yang tidak dicintai Allah. Terkadang orang tua justru marah. Kamu tahu apa? Anak kecil sudah berani-beraninya untuk mengajarkan orang tuamu. Maka itulah para pemirsa budiman, konteks
dalam nahi mungkar memang lebih berat dibandingkan amar ma'ruf. Tetapi jangan sampai kita putus asa. Sesungguhnya apapun yang kita lakukan atas dasar keimanan, atas dasar ketakwaan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencatat sebagai amal kebaikan. Dan dari amar ma'ruf dan nahi mungkar yang ketiga, sebagai bentuk agar kita menjadi umat yang terbaik, syarat yang paling mutlak adalah wa tu'minuna billah. Sandaran utama agar kita menjadi umat yang terbaik adalah tu'minuna billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu diketahui, setiap amal kebaikan sebesar apapun, setinggi apapun, sedalam apapun, ketika tanpa adanya landasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan dipandang oleh Allah. Karena bisa saja kita berbuat baik hanya karena ingin orang lain juga berbuat baik kepada kita, bukan karena Allah. Ada juga ketika kita melarang orang berbuat maksiat hanya karena kita ingin kemaksiatan itu tidak berimbas kepada kita, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang terakhir tadi, untuk minuna billah, iman kepada Allah adalah syarat mutlak seorang menjadi hamba yang terbaik di mata Allah. Dan sesungguhnya dengan kita beriman kepada Allah akan menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa inilah orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi saya secara pribadi dan kepada semua yang mendengarkan atau melihat acara kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.